Baik, perkenalkan nama lengkap saya Eleteria Febiana Hadi dengan NIM 19 100 176. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya terkait dengan komodifikasi tanah yang terjadi di daerah NTT, khususnya di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Baik, di sini saya akan menyampaikan argumen atau pendapat saya terkait dengan komodifikasi tanah yang terjadi di daerah NTT, khususnya di daerah Labuan Bajo. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa komodifikasi tanah ini dilakukan dalam rangka melayani ekspektasi masyarakat yang dimana di sini masih sangat masif, seperti yang dijelaskan pada video tadi, dimana di sini tidak hanya terkait dengan pariwisata, tetapi juga dengan melayani ekspektasi atau fantasi masyarakat tentang pangan lokal, ketahanan pangan, dan masih banyak lagi. Nah, hal ini tentu memaksa negara dengan korporasi dan segala macam cara untuk melakukan komodifikasi tanah atas lahan pertanian di NTT, seperti misalnya di Sumba, Flores, dan masih banyak lagi. Nah, dari hal tersebut, komodifikasi tanah ini dilakukan atas dasar akumulasi kapital, di mana akumulasi kapital ini terdiri dari dua hal yang tentu saja memberikan dampak negatif bagi banyak kalangan atau banyak masyarakat, khususnya masyarakat di daerah Labuan Bajo tersebut. Nah, seperti yang pertama adalah privatisasi, yang dimana tadi dijelaskan merupakan praktek pencalongan yang sangat merugikan pemilik tanah. Dalam tanda kutip, di sini pemilik tanah adalah masyarakat kecil, yang dimana tanah mereka diambil tanpa persetujuan dari masyarakat tersebut, di mana tanah tersebut digunakan untuk pembangunan pariwisata ataupun hal-hal lain, yang dimana di sini tentu sangat memberikan dampak negatif ataupun merugikan masyarakat tersebut. Lalu yang kedua adalah teritorialisme, yang dimana di sini merupakan operasi lapangan yang di dalamnya terlibat negara atau pemerintah atas nama pembangunan yang membuat zona tempat tinggal dari masyarakat tersebut dipersempit, atau ruang lingkup tempat tinggal mereka dipersempit. Lalu dapat kita lihat dari akumulasi kapital ini, seperti yang telah dijelaskan, meliputi privatisasi, teritorialisme, ataupun akomodasi itu sendiri, di mana akumulasi kapital ini dapat memberikan banyak dampak bagi masyarakat, seperti misalnya dampak kemiskinan bagi masyarakat, khususnya di daerah NTT ini. Nah, di mana hal tersebut itu sendiri disebabkan oleh minimnya penerapan good governance dalam tata kelola pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah melakukan hal tersebut semata-mata untuk legalization, atau di mana di sini legalization itu dijelaskan bahwa administrasi tanah untuk sertifikasi yang digunakan untuk mengukuhkan posisi sekaligus dominasi negara terhadap tanah itu, di mana hal ini hanya memberikan keuntungan pada pemerintah itu sendiri. Jika dilihat dari perspektif yang berbeda, di mana di sini pembangunan pariwisata yang dijalankan atas dasar persyaratan dari akomodasi tanah itu sendiri hanya dinikmati oleh kaum elit, atau di sini kaum elit dalam tanda kutip pemerintah itu sendiri dan juga masyarakat dengan latar belakang memiliki pendapatan yang cukup tinggi, tanpa memperhatikan bagaimana nasib dari masyarakat lain, atau dalam hal ini adalah masyarakat miskin yang kurang mampu atau disebut sebagai pemilik dari tanah tersebut. Nah, dari hal tersebut dapat memicu berbagai masalah yang dapat timbul, di mana di sini masalah tersebut dapat menyebabkan kerugian pada masyarakat, seperti masalah sengketa tanah dan juga mafia tanah yang terjadi di Labuan Bajo tersebut tadi. Nah, dapat kita lihat di sini bagaimana hubungan antara etika pembangunan yang terjadi di NTT dengan akomodasi tanah yang telah dijelaskan di NTT. Tentu dapat kita lihat di sini bahwa sangat bertolak belakang, di mana di sini akomodasi tanah dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingan pemerintah dan memberikan keuntungan bagi sebagian pihak, di mana pihak di sini adalah pihak yang dalam tanda kutip telah dijelaskan pihak elit atau pihak yang memiliki pendapatan yang tinggi. Lalu bagaimana dengan masyarakat kecil? Di sini mereka sangat dirugikan karena lahan atau tanah mereka diambil tanpa persetujuan ataupun tanpa, di mana di sini pemerintah melakukan akomodasi tanah tanpa memperdulikan bagaimana
nasib masyarakat itu setelah dilakukan akomodasi tanah tersebut. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa seperti yang dijelaskan tadi, masih kurangnya atau minimnya penerapan good governance dalam tata kelola pemerintah, di mana di sini pemerintah melakukan pembangunan pariwisata tanpa memperhatikan nasib masyarakat kecil yang tentu saja berdampak negatif dan memberikan kerugian dan dampak yang buruk bagi mereka. Sekian argumen yang dapat saya paparkan. Terima kasih.